Ada pergaulan Islam. Islam adalah agama sempurna yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Pergaulan juga termasuk dalam ajaran Islam, terutama bagaimana adab kita dalam berbaur dan berhubungan satu sama lain. Bergaul bertujuan untuk saling mengarahkan ke jalan atau hal yang positif, serta menjauhi hal yang negatif. Dalil perintah bergaul dalam Islam. Manusia diciptakan untuk mengenal satu sama lain. Dengan kata lain, manusia telah diberikan perintah untuk bergaul dengan manusia lainnya. Ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi, meskipun manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbeda-beda, kita harus tetap menjalankan pergaulan yang baik. Pergaulan dengan non-muslim. Dalam Islam, kita diperbolehkan untuk bergaul sekalipun dengan yang non-muslim. Namun, perlu diperhatikan bahwa kita harus tetap berpegang pada syariat Islam. Adapun adab yang harus diterapkan bila bergaul dengan yang beda agama, yakni yang pertama, saling bekerja sama dalam hal positif, dan yang kedua, tidak boleh meniru yang jadi kebiasaan dari orang non-muslim, tasyabuh bil kufar. Bila mereka merayakan perayaan yang kurang atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita tak boleh mengikutinya. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun 4-6, yang artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Pergaulan dengan orang yang lebih tua. Orang-orang yang lebih tua dari kita, yang paling dekat dan yang paling berhak diutamakan untuk dihormati adalah kedua orang tua kita. Kepada kedua orang tua kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintah kita untuk berbuat baik, tetapi juga memerintahkan kita untuk menghormati dan berbakti kepada mereka. Hal tersebut berdasarkan firman Allah di Quran surat Al-Isra ayat 23-24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Adapun Islam senantiasa mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan orang yang lebih tua dari kita, menghormati dan menghargainya. Beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua adalah: pertama, menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan. Kedua, mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikannya pelajaran. Ketiga, memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan menjaga sopan santun. Keempat, tidak berkata kasar pada mereka dan menjaga perasaannya walaupun ia berkata tidak baik. Janganlah kita membalasnya dengan perkataan yang tidak baik juga untuk menghindari konflik, terutama konflik dalam keluarga. Kelima, senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita. Pergaulan dengan sebaya. Teman sebaya adalah teman yang umumnya tidak beda jauh atau seumuran. Mengenai bergaul dengan sebaya, kita harus memerhatikan beberapa hal seperti mengucapkan salam, tolong-menolong, memberi nasihat, dan lain-lain. Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kewajiban orang muslim terhadap orang muslim lain 6 perkara. Orang beratnya kepada beliau, apakah itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, jika berjumpa dengannya diberi salam, jika diundang mendatanginya, jika diminta nasihat diberikan, jika bersin dan ia menyebut nama Allah, didoakan, dengan beroleh rahmat, jika ia sakit ditengok, dan jika ia meninggal diantarkan. Abu Hurairah Muslim. Maka dia itu apabila kita bergaul dengan teman sebaya, kita harus biasakan mengucapkan salam saat bertemu, saling tolong-menolong, dan lain-lain. Pergaulan dengan lawan jenis. Bergaul dengan lawan jenis diatur lebih ketat dibanding dengan sesama jenis. Perlu diperhatikan bahwa bergaul terutama dengan lawan jenis kita harus menjaga diri. Ini dijelaskan di dalam surah An-Nur ayat 31 sampai ayat 32, yang artinya
Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan kemaluannya. Oleh karena itu, adapun adab dalam bergaul dengan yang berbeda jenis. Yang pertama, tidak boleh berdua-duaan atau khalwat. Berdua-duaan dapat menimbulkan fitnah. Selain itu, adapun hadis melarang hal tersebut adalah tidaklah boleh seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama dengan mahramnya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa khalwat tidak dilarang bila dilakukan di tempat umum karena mereka dilihat orang banyak sehingga mengurangi kemungkinan munculnya fitnah. Maka dari itu, apabila kita menemui lawan jenis, lebih baik jika tempat yang didatangi banyak orang. Yang kedua, tidak boleh saling bersentuhan kecuali dengan yang mahram. Di dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali, meskipun saat membuat janji setia kepada pemimpin." Hadis riwayat Bukhari. Hal ini dilarang karena bersentuhan dengan yang bukan mahram hukumnya haram dalam Islam. Oleh karena itu, apabila bertemu dengan lawan jenis cukup memberi salam, tidak perlu bersalaman apabila bukan mahram.